Oke, Bu Titi, Ya, pada pembuatan modul itu materi yang disampaikan apa? tentang perkembangan dan kemajuan Daulah Abbasiyah, Bapak. Oke, terus metode yang dipakai? Metodenya model problem based learning. Problem based learning. Terus kalau dibuat menjadi judul PTK gimana? Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan critical thinking peserta didik kelas 8C SMP Negeri 2 Simo pada materi perkembangan dan kemajuan Daulah Abbasiyah tahun pelajaran 2023-2024. Oke, nah sekarang pada siklus pertama materinya apa? Siklus pertama materinya tentang sejarah dan kemajuan seni serta ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Terus siklus duanya? Kemajuan kota Baghdad, Oke, siklus tiganya? perilaku meneladani Khalifah Daulah Abbasiyah. Oke, nah terus sintaknya gimana? Atau langkah-langkah pembelajarannya gimana? Langkah-langkah pembelajarannya, eh, jadi untuk PBL-nya pada kegiatan intinya itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian masing-masing kelompok diberikan topik permasalahan untuk dipecahkan oleh peserta didik. Nah, dipecahkannya dengan cara melakukan penelitian mendalam dengan berbagai sumber baik buku maupun sumber internet. Kemudian guru memantau peserta didik dalam kegiatan diskusinya serta guru memantau peserta didik dalam pembuatan laporan untuk dipresentasikan sebagai hasil dari penelitian tersebut. Nah, kemudian nanti anak-anak mempresentasikan masing-masing kelompok. Selanjutnya kelompok lain bisa memberikan tanggapan dan apresiasi kepada kelompok yang maju. Setelah itu guru memberikan kesimpulan dan refleksi. Ngoten Bapak. Oke ya. Oke, di PTK-nya sudah, di materinya sudah. Sekarang pertanyaan pemantiknya gimana? Apakah kita penting dalam mempelajari sejarah? Ngoten ya Bapak. Terserah yang kira-kira menarik untuk anak-anak memperhatikan materi pembelajaran. Ya. Jadi mengapa Ya. kita penting Nah, belajar untuk kalau sejarah? belajar sejarah saja itu nggak apa-apa Ya. karena belum masuk kepada materi. Tapi Nggih. kalau sudah masuk materi, namanya evaluasi bukan pemantik. Nggih, Bapak. Oke, ya, jadi nanti dibuat pertanyaan pemantiknya ringan tapi mengarahkan. Nggih. Kemudian PTK-nya tadi sudah ya. Nggih. Sekarang tadi materi pertama, kedua, ketiga tadi sudah saya tanyakan ya. Sampun, Bapak. Sudah apa, Bro? Sudah Sudah. nggih. Nah, Ya. sekarang prinsip merdeka belajar itu apa saja? Prinsip Merdeka Belajar, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan eh, kapasitas dari peserta didik. Kemudian Ya. pembelajaran itu dirancang untuk membangun kompetensi peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, Kemudian oke, benar. Oke. ya, pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian Ya. di pembelajaran itu yang relevan terhadap konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke, ya. Oke. Oke, paham berarti. Oke, sekarang membaca Al-Quran saja. Okay. Nah, ini
Yang surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin bidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Baris pertama itu bacaan tajwidnya apa saja? Ada idhar syafawi, di situ ada mim sukun bertemu dengan ta pada lafaz alam taro. Kemudian ada harful lin pada lafaz kaifa. Kemudian ada lam tafkhim lafaz darballahu. Kemudian ada ikhfa hakiki pada lafaz masalan kalimatan, fathah tanwin bertemu dengan kaf. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan ta, kalimatan thayyibatan. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan kaf, fathah tanwin bertemu dengan kaf, thayyibatan kasyajaratin, itu ikhfa hakiki. Kemudian satu lagi kasrah tanwin bertemu dengan ta, kasyajaratin thayyibatin. Kemudian ada idhar halqi pada lafaz thayyibatin asluha, itu kasrah tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Kemudian ada mat tabi'i pada lafaz asluha, mat tabi'i alif. Kemudian ada mat tabi'i alif lagi, sabitun. Kemudian idgham bi gunnah, sabitu wa far'uha, dhammah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian ada ra tafkhim wa far'uha, ra sukun, sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Kemudian ada mat tabi'i lagi, wa far'uha, mat tabi'i alif. Kemudian ada mat wajib mutasil, itu fis samai. Kemudian ada mat jaiz munfasil. Berapa harokat? Boleh 3 harokat atau 5 harokat, Bapak. Oke. Terus di situ ada tanda wakof. Itu wakof apa? Wakof namanya lupa. Lam alif namanya lupa, tetapi itu lebih baik wasol. Oke. Kalau tu'ti itu bacaan apa? Mat jaiz munfasil, Bapak, karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, beda kalimat atau beda kata, terpisah. Dibaca panjang 2 harokat boleh, 4 harokat atau 6 harokat. Oke, kalau di situ ada Robbiha, di situ ada tanda wakof. Itu wakof apa? Namanya lupa juga, tetapi itu boleh berhenti. Boleh berhenti atau sebaiknya berhenti? Boleh berhenti. Boleh berhenti. Berarti dibaca bi'idzni rabbiha wa yadribullahu, itu boleh? Boleh. Atau bi'idzni rabbiha, berhenti. Sebaiknya berhenti. Berarti sebaiknya berhenti. Sebaiknya berhenti, ya itu nanti coba dilihat tanda wakof itu namanya apa. Ya. Oke, nah sudah paham. Ini ditulis surat Ibrahim ayat 24-25 ini. Terus nanti difoto, dikirimkan ke nomor WA saya. Terus sebelum ditutup, silahkan membuat kata-kata penutup. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Izin lift nggih, Bapak. Selanjutnya. Nggih.